Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda. Jika generasi muda tidak disiapkan dengan baik, maka bangsa kita tidak dapat bersaing. Yang martabat, maka remajalah yang harus terlibat. Maka dari itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Arini Nafira Nabaitir Rahman dengan NIM 250621100087 dari Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan membahas tentang fonem yang merupakan bagian dari fonologi. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu fonologi? Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa secara umum, termasuk mempelajari perbedaan makna. Dan di dalam fonologi, kita akan mempelajari tentang fonem. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih fonem itu? Fonem adalah bunyi terkecil dalam bahasa yang bisa membedakan arti kata. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi P dan E. Pada kata para dan bara, keduanya termasuk fonem yang berbeda karena membuat maknanya tidak sama. Fonem dan huruf merupakan lambang bunyi. Yang membedakan adalah fonem merupakan bunyi terkecil yang dapat membedakan arti, sementara huruf merupakan lambang bunyi atau lambang fonem. Jadi, fonem bukan huruf, melainkan bunyi dan huruf. Sedangkan huruf adalah lambang fonem. Lantas, apakah ada dampak negatif jika terjadi pengurangan atau perubahan fonem? Tentu saja ada. Perubahan kecil pada fonem bisa membawa dampak yang cukup besar. Ketika suatu fonem dikurangi atau ditambahkan, maka makna sebuah kata bisa berubah, bahkan menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan tidak lagi diterima dengan tepat oleh lawan bicara. Selain itu, kebiasaan perubahan fonem yang tidak sesuai juga dapat menurunkan kualitas penggunaan bahasa baku. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa fonem memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbahasa kita. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah artikel karya Alismawati dan rekan-rekannya yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Tataran Fonologi pada Media Online kekerfajar.co.id. Melalui presentasi ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana aspek fonologi digunakan dalam media online, serta melihat sejauh mana penggunaan bahasa yang baik dan benar diterapkan dalam praktiknya. Yuk kita simak. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling utama dan mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, bahasa tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, informasi, dan ide, tetapi juga sebagai alat pemersatu dalam masyarakat. Contoh, ketika orang Jawa bertemu dengan orang Madura, maka orang Jawa ini dan orang Madura tidak akan menggunakan bahasa mereka masing-masing, melainkan mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari sini kita dapat paham bahwa bahasa ini adalah alat pemersatu masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan sangatlah penting dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam media massa. Di era digital, media online menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat.
Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan sangatlah penting dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam media massa. Di era digital, media online menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda, termasuk kekerfajar.co.id. Di dalam media tersebut tidak hanya menyajikan konten biasa saja, tetapi menyajikan konten gaya hidup, teknologi, hiburan, pendidikan, dan isu sosial dengan menggunakan bahasa yang ringan. Namun, dalam menarik perhatian remaja, media ini sering menggunakan bentuk bahasa yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia, khususnya pada tataran fonologi seperti penulisan udah yang sebenarnya itu sudah. Di sini ada penghilangan fonem atau pengurangan fonem yaitu berupa S. Kemudian kamu dengan double H. Nah, di sini ada penambahan fonem berupa. Nah, penelitian ini menerapkan desain deskriptif kuantitatif, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data berdasarkan hasil data yang didapatkan dari lokasi. Subjek penelitian adalah teks berbahasa Indonesia pada media online kekerfajar.co.id. Nah, yang menjadi objeknya adalah berupa kesalahan berbahasa pada tataran fonologi, meliputi pengurangan, penambahan, dan perubahan fonem. Penggunaan bahasa tulisan dalam media online seperti Keker Fajar seharusnya mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Namun, masih ditemukan banyak penyimpangan fonologi, seperti penghilangan fonem awal. Nah, jika terus dibiarkan, kesalahan ini dapat memengaruhi kualitas berbahasa tulis generasi muda. Di dalam artikel ada banyak contoh, tetapi saya hanya mengambil 2 contoh saja. Yang pertama, penghilangan fonem. Bisa makan waktu yang lama banget gak sih? Nah, gak ini sebenarnya adalah tidak. Di dalam ini terjadi penghilangan fonem, yaitu beberapa fonem seperti T, I, dan juga D. Yang nomor 2 adalah penambahan fonem. Lebih positif untuk menghilangkan stres seperti olahraga. Nah, stres di sini menggunakan 2S. Sementara yang tulisan yang benar, yang baku di dalam bahasa Indonesia adalah 1S. Di sini ada penambahan fonem, yaitu berupa S. Analisis artikel di media online Keker Fajar menunjukkan banyak kesalahan fonem. Penghilangan fonem terdata 52 data, perubahan fonem terdata 32 data, dan penambahan fonem terdata 19 kesalahan. Nah, kesalahan itu biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan berbahasa lisan yang dibawa ke dalam bentuk tulisan, gaya remaja yang informal, serta kurangnya pemahaman pada kaidah bahasa. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan. Karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.